Udah Leo. Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan mempresentasikan tugas listrik K3 di week ketiga. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang listrik dan K3 yang terdiri dari saya sendiri, moderator Muhammad Farna Segaf, dan Doli Panuturi, Norik Abi Ritonga, Krismana Posan Purba, dan Yosua Malau. Kami akan mempresentasikan tentang main and supporting tools, tentang safety PPA, cut and join, installation, and measurement and inspection. Safety PPA, wear pack, safety PPA yang terdiri dari wear pack adalah baju kerja yang digunakan dalam pekerjaan. Wear pack ini berguna untuk melindungi badan dari debu dalam area pekerjaan kita. Terus dengan hand glove adalah sejenis pakaian yang menutupi tangan baik secara sebagian ataupun secara keseluruhan. Fungsi sarung tangan ialah untuk melindungi sang pemakai dari pengaruh lingkungan sekitarnya atau melindungi lingkungan sekitar dari tangan yang sang pemakai. Goggles adalah kacamata berstandar safety yang sangat penting kita gunakan dalam dunia kerja. Goggles sangat berguna untuk melindungi mata kita dari debu dan percikan api dalam dunia kerja, karena kita tidak tahu yang ada di dalam lapangan. Oke, boleh dilanjut, cut and join, Krisman. Saudara Krisman. Bisa. Oke, cut and join adalah yang pertama. Boleh dilanjut, Doli lah, Doli. Kabel adalah alat fungsinya sebagai penghantar listrik. Kabel terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator merupakan bahan yang digunakan untuk membungkus kabel, biasanya dibuat dari termoplastik atau polimer termoset, sedangkan konduktor dibuat dari bahan tembaga atau aluminium. Yang kedua, tang potong adalah jenis tang yang memiliki kegunaan khusus untuk memotong atau membelah. Tang ini memiliki jenis rahang yang berbentuk tajam, melengkung, dan mengecil ujungnya. Fungsi tang potong biasanya digunakan untuk memotong kawat, kabel, pipa berukuran kecil. Selain itu, sering juga dipakai untuk menggunting plat yang berukuran tipis. Yang keempat, tang crimping merupakan tang yang berfungsi untuk memotong, mengupas, dan menjepit kabel berjenis UTP, Unsealed Twist Pair, NSTP, Sealed Twist Pair, serta sekaligus dapat menghubungkan kabel konektor untuk jenis RG11 dan RG45. Oke, untuk selanjutnya installation dilanjut oleh Norik Abi. Ya, installation ada conduit. Biasanya itu digunakan di pipa PVC berjenis high impact dan berfungsi sebagai pelindung instalasi kabel di bangunan gedung. Ya, dan kedua, panel box. Panel box fungsinya untuk menghubungkan antara satu rangkaian listrik dengan rangkaian listrik lainnya pada satu operasi kerja. Dan juga kegunaan panel box yaitu penghubung dari kedua pengaman, pembagi, penyuplai, dan pengontrol. Dan selanjutnya yaitu bor listrik. Bor listrik adalah mesin bor listrik, merupakan jenis bor tangan yang dipakai untuk mengaplikasikan DIY atau do it yourself. Dikarenakan jenis mesin bor ini memiliki ukuran yang kecil sehingga mudah dapat digunakan. Dan yang terakhir adalah palu. Palu atau yang biasa disebut martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu umum digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya inspection measurement dilanjutkan oleh Joshua. Oke, saya akan menjelaskan tentang measurement dan inspection. Multimeter adalah satu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik tersebut, dan hambatan listrik. Multimeter adalah salah satu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Kita harus memastikan multimeter dalam keadaan baik dan tidak ada kabel yang bocor. Tag listrik selain digunakan untuk mengukur tegangan dan arus listrik, ternyata berfungsi sebagai ampere yang juga bisa sebagai alat ukur hambatan listrik atau resistensi. Mungkin dari itu aja dari penjelasan dari instrument inspection. Terima kasih atas waktunya untuk atas presentasi kali ini. Kayaknya sekian dari saya sebagai moderator tugas K3 listrik. Gimana teman-teman? Untuk tugas kedua sudah selesai dipresentasikan. Oke. Terima- Kayaknya udah cukup ya untuk tugas kita kali ini.